Jika kita melihat peta Pulau Timur, yang muncul dalam imajinasi kita adalah buaya yang sedang berenang. Orang-orang dahulu meyakini sebuah legenda bahwa pulau ini memang penjelmaan dari seekor buaya. Daratan mirip buaya itu terkenal dengan julukan Bumi Cendana. Cendana merupakan rempah wewangian yang banyak diperlukan masyarakat di Arab, India, dan Cina. Di Arab, cendana menjadi wewangian para sufi. Di India dan Cina, ia menjadi bahan utama pembuatan dupa dan aromaterapi yang berfungsi sebagai bagian dari kegiatan pemujaan dalam agama Hindu dan Buddha. Jenis kayu cendana putih banyak tumbuh di Nusantara, terutama Jawa sampai Timur. Cendana jenis ini juga tumbuh di Cina, Jepang, Hawaii, dan Australia. Kayunya yang keras dan wangi membuatnya banyak diburu untuk dupa wangi, hio, minyak esensial, patung, dan furnitur. Berbeda dengan cendana merah, biasanya cendana merah digunakan untuk tujuan obat dan kesehatan. Sejarah rempah dan wewangian Nusantara turut mengubah dunia. Dalam catatan kronik Cina, cendana bersama palah dan cengkih dikirim dari negeri asing. Dalam catatan kronik Cina, buku sejarah negara Wei, disebutkan bahwa cantan atau cendana berasal dari India bagian selatan. Lambat laun, asal daerah cendana putih pun ditemukan, yaitu dari timur. Sebelum bangsa Eropa datang berburu rempah Nusantara, para pedagang Arab, India, dan Cina membawa cendana dari timur untuk diperdagangkan atau dipertukarkan. Dengan campur tangan para pedagang ini, cendana pun memasuki pelabuhan-pelabuhan dagang internasional Asia seperti Malaka, India, dan Cina. Wewangian yang termasuk keluarga rempah-rempah istimewa dari Nusantara ini merupakan tanaman asli yang tersebar di kepulauan sebelah timur Jawa hingga Timor yang terletak di wilayah paparan Sunda. Timor dan Sumba pernah disebut sebagai salah satu tempat tumbuhnya cendana. Dalam sebuah artikel populer berjudul Sandalwood Fan, tulisan Profesor Sidney Chung dari Universitas Hong Kong, disebutkan bahwa kipas cendana pernah tenar di Hong Kong. Wilayah Yamate di Kowloon menjadi sentra pembuatan cendana tradisional. Ia menemukan keluarga pembuat kipas cendana di Hong Kong yang masih menyimpan kipas cendana dari tahun 1960-an dengan bahan cendana terbaik yang didatangkan dari pulau asal cendana wangi, yaitu dari Timor. Pada abad ke-13, pedagang Cina asal Fujian, Guangdong, dan Macau membeli cendana dari timur. Dalam kronik Cina, telah tercatat sejak sebelum Masehi, cendana telah menjadi bagian dalam khazanah kebudayaan Cina. Temuan ini dapat menjelaskan mengapa para pedagang rempah Cina bekerja sama dengan pedagang Arab dan India melalui rute jalur sutra laut untuk memperoleh cendana, terutama cendana dari daerah selatan. Tiongkok memiliki wilayah-wilayah yang ditumbuhi cendana. Namun, masifnya kebutuhan cendana di dalam negeri telah mendorong para pemburu rempah wangi dari Cina untuk membawa cendana dari luar negeri. Perburuan ini berlangsung selama berabad-abad. Sampai kemudian, Zhou Rougua mencatat secara resmi mengenai perdagangan cendana pada 1225. Saat ini, harum cendana tak lagi mudah dijumpai. Hal ini diakibatkan pada beberapa sebutan cendana putih, salah satunya adalah Hau Amniklasi, yang artinya adalah kayu pembawa bencana. Warga setempat percaya bahwa sebutan dan sumpah kayu pembawa bencana mematikan keinginan cendana untuk tumbuh di bumi ini. Dipercaya bahwa cendana adalah makhluk yang dapat mendengar. Pada tahun 2019, dalam hasil penelitian Arun Kumar Diani dan Yosi, dalam makalahnya yang berjudul Santalum Album, menobatkan cendana dari Indonesia sebagai tanaman rentan menuju terancam punah dalam the IUCN Red List of Threatened Species 2019.